Prabowo Gibran temui Presiden Uni Emirat Arab. DPR akan libatkan masuk berbagai pihak terkait draft revisi UU Penyiaran. Menko Perekonomian targetkan 41 PSN rampung tahun ini. Juru parkir liar di Istiqlal diamankan polisi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Semoga pagi hari Anda selalu dalam kondisi yang sehat, ceria dan Anda juga berada. senyum selalu ya nggak sih seperti kita berdua. Kita senyumin apaan sih Fes hari ini, Fes? Senyumin kesedihan kita. Enggak lah, tapi Oke. walaupun kita bersedih karena tadi pagi kita harus dijemput sama driver kita jam 2 pagi. Sedih Tapi itu karena tidak tanggal 25 mengurangi masih lama semangat ya. kita untuk menyapa Anda semuanya di pagi hari ini dengan penuh semangat dan Betul. harapan baru. Semoga Anda selalu dalam kondisi yang sehat. Kalaupun lagi sakit, semoga Anda semakin sembuh ya. Diberikan kesehatan, kesembuhan seperti itu ya. Dan dimanapun Anda berada, kondisinya semoga dalam keadaan yang prima. Nah, ngomongin tentang yang prima-prima nih Festi dan juga pemirsa, ada satu berita yang juga menjadi sorotan atau perhatian saya di mana Jadi pada primadona akhirnya kita hari ini ya. Ya, juru parkir liar ini yang pada akhirnya ditertibkan. Pertanyaan saya, kenapa baru sekarang ya ditertibin? Iya, udah banyak yang liar-liar di soalnya di sana Emang ya apa kan? yang liar Festi? Dan kami juga punya informasi tentang bagaimana pada akhirnya ini Presiden Joko Widodo ini juga terus memberikan banyak sekali instruksi yang harapannya juga nanti akan membuat bangsa ini di sisa jabatannya di 6 bulan ke depan ini nantinya akan menjadi rampung dan jauh lebih baik lagi. Nah, dan tentunya informasi-informasi yang menarik, unik dan juga terhot telah kami rangkum untuk Anda pemirsa di rumah. Dan pemirsa, saya Wira Adansa. Dan saya Festi Rahmadi, ini ya Menyapa Pagi selengkapnya. Yeay. Ya pemirsa dan juga Wira ya, kalau misalnya kita berbicara tentang Presiden Joko Widodo. Karena kan di masa-masa akhir jabatannya ini, beliau ini masih melakukan kunjungan ke berbagai kunjungan kerja seperti ke pasar-pasar, seperti itu ya kan? Ya, walaupun pada akhirnya banyak sekali berita-berita yang bertaburan ya di sosial media ini yang menyebutkan kalau banyak banget masyarakat yang saking pengen dekatnya sama Presiden ini sampai harus menyerobot dan akhirnya Antusias diingetin sama loh. protokoler seperti itu. Ya, Betul. mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian Anda pemirsa bahwa Presiden itu datang bukan untuk foto-foto ya, tapi memberikan mereka untuk solusi memperbaiki, seperti itulah, memberikan curhat solusi, ya begitu kan? Kayak yang satu ini nih. Ini masyarakat menyambut kehadiran Presiden Joko Widodo di Pasar Laido Raha Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin 13 Mei 2024 dan antusiasme masyarakat yang tinggi dikarenakan Presiden Jokowi adalah presiden kedua yang berkunjung ke Muna. Wow, dan didampingi sejumlah menterinya, Presiden Jokowi berjalan membelah lautan masyarakat untuk menyapa para pedagang dan masyarakat yang memadati pasar sejak pagi hari. Mampir dong Pak ke Simpo TV kapan-kapan. Mau ngapain sih emang, Wir? Kita pengen dibelah juga, kan pengen disamperin gitu. Presiden tampak berinteraksi dengan para pedagang, menanyakan harga dan memberikan bantuan modal kerja bagi mereka. Saida, salah seorang pedagang, mengaku bersyukur bisa berjumpa langsung dengan kepala negara. Langkah Presiden Jokowi terhenti di satu lapak pedagang pisang. Rupanya, Presiden Jokowi ingin mencicipi pisang susu yang dijual di lapak tersebut. Presiden pun duduk berjongkok dengan mencicipi beberapa buah pisang. Suya, sang pedagang pisang, bercerita bahwa harga pisang yang ia jual adalah Rp5.000 per sisirnya. Presiden Jokowi membeli 2 sisir, namun memberinya Rp150.000. Kunjungan Presiden Jokowi ke Pasar Laido Raha menunjukkan komitmen Presiden dalam mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan para pedagang kecil. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri Kesehatan Budi Naidi Sadikin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto, PLT Bupati Munah Bahrun. Tim Simpo TV melaporkan.
Masih seputaran tentang Presiden Jokowi, pemirsa dan juga Festi. Ini ada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang melanjutkan peninjauan ke Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara pada Senin 13 Mei 2024. Dan dalam kunjungan ini Presiden menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, utamanya untuk penyakit yang menonjol. Apa sih yang menonjol itu? Untuk itu, Presiden Jokowi menekankan pentingnya akses ke peralatan kesehatan modern seperti CT scan, cath lab, dan mamogram yang kini lebih merata dijangkau hingga ke puskesmas. Presiden Jokowi juga mengapresiasi adanya dokter spesialis di kabupaten tersebut yang mampu mengoperasikan peralatan canggih. Dalam kesempatan yang sama, beberapa warga setempat turut menyampaikan kesan dan harapan mereka terhadap layanan kesehatan. Laode Bariu, seorang warga berusia 71 tahun, mengungkapkan rasa syukurnya karena Kabupaten Muna mendapatkan kunjungan dari seorang presiden. Nuriani, pasien lainnya, menyatakan rasa leganya bisa bertemu dengan presiden dan merasakan manfaat dari program BPJS. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto, dan PLT Bupati Muna Bahrun. Tim Simpo TV melaporkan. Nah, ini juga ada kabar terkait Presiden Joko Widodo yang mengunjungi kompleks pergudangan Bulog Lion D di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, di kunjungan ini adalah bagian dari pengecekan rutin untuk memastikan ketersediaan stabilitas pasokan pangan nasional. Dan juga Presiden Joko Widodo memastikan bahwa distribusi beras 10 kg per keluarga akan terus berlanjut hingga Juni dengan harapan dapat diperpanjang hingga Desember. Presiden juga menjelaskan bahwa inisiatif pemberian beras ini merupakan respon terhadap kenaikan harga beras yang terjadi akibat inflasi pangan global. Di sisi lain, Presiden mengakui bahwa menjaga harga beras di Indonesia adalah tugas yang tidak mudah, mengingat harus mempertimbangkan kesejahteraan petani dan keterjangkauan bagi konsumen. Akan kita lihat kalau nanti APBN itu ada ruang anggarannya akan diteruskan sampai Desember. Kita berdoa bersama ya, supaya bisa terus sampai Desember. Kepala negara menambahkan bahwa pemerintah terkadang harus berada di posisi sulit untuk menjaga keseimbangan antara kepuasan masyarakat dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, distribusi beras 10 kg ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga. Kunjungan Presiden ini juga menjadi simbol komitmen pemerintah untuk terus mendukung masyarakat di tengah tantangan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah fluktuasi harga pangan global. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Tim Simpo TV melaporkan. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang Presiden Joko Widodo ini kan beliau ini sosok yang sangat tidak banyak berbicara seperti itu kan ya, banyak hinaan, cacian apapun juga beliau diam saja. Buktikan dengan kinerjanya seperti itu. Seperti kan kita juga tahu kan bahwa Presiden Joko Widodo ternyata telah melunasi hutang negara loh, dan kita tuh belum tahu hal ini sebenarnya. Ini part ini nih yang nggak ke-expose juga tentang bagaimana pada akhirnya pembangunan tol laut ini bukan hanya terkonsentrasi di wilayah Jawa atau Sumatera, tetapi juga di wilayah Indonesia Timur seperti di Papua, di Ambon, yang memang sangat sekali dibutuhkan, terlebih di wilayah Papua sendiri. Ini kan wilayahnya luas banget. Betul banget. Ya kan, butuh banget penerbangan perintis yang harapannya juga bisa mengkoneksikan gitu kan wilayah-wilayah yang ada di Papua. Nah, semoga saja di sisa jabatannya di 6 bulan ke depan ini nantinya Presiden Jokowi ini nantinya bisa merampungkan semua tugasnya seperti itu, dan pada akhirnya bisa kembali beristirahat ya, memberikan kontribusi untuk bangsa dalam bentuk yang lain. Betul banget. Nah, ini masih ngomongin tentang presiden, tapi kali ini adalah presiden terpilih. Ada presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menemui Presiden Uni Emirat Arab Yang Mulia Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Sati Abu Dhabi. Dan dalam pertemuan ini, Mohammed bin Zayed kembali menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran atas kemenangan dalam pemilihan presiden. Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Uni Emirat Arab Yang Mulia Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Al Shati, Abu Dhabi pada Senin 14 Mei 2024.
Kedatangan Prabowo Gibran langsung disambut hangat oleh Mohammed bin Zayed. Dalam momen tersebut, Prabowo juga turut memperkenalkan Gibran sebagai wakil presidennya. Your Highness, my Vice President elected. Dalam pertemuan itu, Mohammed bin Zayed kembali menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran atas kemenangan dalam pemilihan presiden. Presiden Uni Emirat Arab tersebut juga mendoakan Prabowo Gibran agar bisa memimpin bangsa Indonesia lebih baik lagi. Kedua pemimpin itu juga membahas hubungan kerjasama kedua negara. Terlebih lagi, Mohammed bin Zayed menekankan ketertarikannya untuk memanfaatkan hubungan yang kuat antara Uni Emirat Arab dan Indonesia. Di sisi lain, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo dan Mohammed bin Zayed juga membahas khususnya di bidang pertahanan dan militer, serta cara untuk meningkatkannya demi kepentingan kedua negara. Tim Sinpo TV melaporkan. Dan ini kabarnya ya Wira dan juga pemirsa, ini adalah merupakan kegiatan pertama bilateral dilakukan oleh Prabowo dan juga Gibran. Seperti itu Seru loh. banget sih, tapi yang juga mungkin Anda mungkin bisa dikatakan kalau mungkin Anda jeli ketika Anda melihat sosial media, ketika ini Presiden dari Uni Emirat Arab yang selalu berbicara dengan Prabowo Subianto. Betul. Tetapi Prabowo Subianto ini tidak lupa untuk selalu ya mengajak Gibran Rakabuming Raka untuk menarik seperti itu. Ini loh wakil presiden saya seperti itu. Diakui seperti itu, ya Dan ini kan? merupakan bentuk dari sikap seorang nasionalis yang memang Dari Prabowo Subianto. sangat-sangat kita butuhkan untuk bangsa yang super besar dengan lebih dari 270 juta penduduk. Wow. Mudah-mudahan nanti ke depan ya Prabowo Subianto jauh lebih sehat lagi. Oke? Betul banget. Dan tentunya Presiden terpilih Indonesia periode 2024 dan 2029, Prabowo Subianto mengungkapkan pandangan pribadinya tentang kehidupan saat berbincang dengan media asing di Al Jazeera. Ya, Prabowo menyampaikan dalam setiap misi apapun yang ia jalankan akan dilakukan secara semaksimal mungkin karena yang menjadi faktor penting adalah kepentingan rakyat dan negara Indonesia. Bener banget. Saat berbincang dengan media asing Al Jazeera, Presiden terpilih Indonesia periode 2024-2029 Prabowo Subianto mengungkapkan pandangan pribadinya tentang kehidupan. Awalnya Prabowo menyampaikan terkait generasi terbaik Indonesia adalah generasi yang melawan penjajah, yang berjuang untuk membawa Indonesia merdeka. Prabowo merasa beruntung bisa tumbuh bersama dan memiliki mereka sebagai guru dan juga komandan. Selain itu, hal yang terbaik Prabowo lihat dari para pejuang itu adalah kejujuran, keberanian, serta rasa cinta mereka kepada masyarakat. Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan jika kita dihina, diremehkan, dan difitnah, itu adalah bagian dari kehidupan. Namun terlepas dari itu semua, Prabowo akan selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan. We look for the positive things, we look for the general good. And if we are insulted, we are slighted, we are being defamed as part of life. I try to do my best in what mission I'm given. But I think what drives me is the interest of my people, the interest of my country, and I try to defend that. Kepentingan rakyat dan negara Indonesia menjadi faktor pendorong Prabowo untuk terus melakukan yang terbaik dalam setiap misinya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto ini berbincang dengan media asing Al Jazeera di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dan selain menceritakan bagaimana kecintaannya dalam membaca, Prabowo juga bercerita terkait keluarganya yang berperan pada kemerdekaan Indonesia. Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berbincang dengan media asing Al Jazeera di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Diskusi itu berlangsung di perpustakaan yang ada di dalam rumahnya. Dalam kesempatan itu, Prabowo Subianto mengungkapkan perpustakaan tersebut adalah tempat favoritnya di rumah. Kebiasaan membaca sudah dimulai sejak kecil. Bagi Prabowo dan keluarganya, buku merupakan sebuah hiburan, rekreasi, pendidikan, dan pembelajaran. Prabowo juga menyampaikan buku favoritnya yang ternyata menginspirasi hidupnya adalah The Warrior of the Light, karya Paulo Coelho. Prabowo merekomendasikan buku tersebut terutama untuk generasi muda jika ingin sukses dalam kehidupan. Dalam bincang tersebut, Prabowo juga menceritakan tentang keluarganya yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal inilah yang mempengaruhi Prabowo untuk melanjutkan perjuangan dari peran keluarganya untuk Indonesia. In fact, my name, Subianto, is named after the first
who died, the oldest. I was given the name. So I think I grew up with that I was expected to continue this tradition, to serve the people, if necessary, to give my life for my people and my country. Lebih lanjut, Prabowo bercerita bahwa ia tumbuh dengan orang tua, kakek dan nenek yang penuh kasih sayang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Yes, pasti kalau kita ngomongin yang namanya Sosok dari Prabowo Subianto ya. Karena memang kalau kita ketahui ya, ini beliau ini adalah orang yang bukan hanya seorang yang nasionalis, tetapi dia Betul. sangat mencintai bangsanya sedemikian rupa. Yes. Dan bisa dikatakan Festi bahwa ya sosok nasionalismenya ini ditunjukkan ketika memang keluarga dari Prabowo ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan sangat berpengaruh bagi bangsa dan Indonesia, juga negara gitu, seperti terkait itu pembangunan ya. negara, terkait Yes. kemerdekaan yang memang sudah berjalan. Dan kalau misalnya kita melihat sosok dari Prabowo Subianto ini memang dari hasil track recordnya Prabowo Subianto, dari hasil elektabilitas beberapa lembaga survei juga menyatakan sangat puas dengan kinerjanya Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto seperti itu ya, khususnya di pertahanan dan juga keamanan. Yes, ini masih tentang seputaran Presiden, Pak Wirsa, di mana Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri mengundang, maksud kami mengunjungi pameran seni rupa Butet Kertarajasa yang bertajuk Melik Gendong Lali di Galeri Nasional Indonesia Jakarta Pusat. Dan dalam kunjungannya ke pameran Butet tersebut, Megawati juga tertarik untuk memborong karya Butet untuk jadikan pajangan. Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri mengunjungi pameran seni rupa Butet Kertarajasa yang bertajuk Melik Gendong Lali di Galeri Nasional Indonesia Jakarta Pusat. Dalam kunjungan Megawati ke pameran tersebut, dirinya mengapresiasi pameran Butet yang dinilai banyak mengandung nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya itu, selain mengapresiasi pameran Butet, ia pun tertarik memborong karya pameran Butet untuk dijadikan pajangan di DPP PDI Perjuangan. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Kita melihat sosok Megawati Soekarnoputri seperti itu ya pada saat rapat paripurna ya, dan juga dia mengunjungi pameran Butet ya dan memberikan sebuah pajangan cantik deh kayaknya itu ya nggak sih? Yang jelas ini pajangan yang mudah-mudahan nantinya bisa memberikan apa ya, sesuatu Nuansa-nuansa, yang bagus, ya kan, memberikan pajangan-pajangan nuansa di yang baik PDIP, untuk ya kan? masyarakat seperti itu. Tapi kalau kita tahu sendiri Megawati ini adalah seorang presiden yang juga diketahui adalah sangat-sangat mencintai seni, mencintai sesuatu yang sifatnya culture seperti itu. Jadi saya rasa ketika dia datang ke acara Butet Kertarajasa ini menjadi sebuah hal yang memang bagus seperti itu. Memang bagus seperti itu ya. Dan tentunya berita-berita bagus lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi Simpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi bersama saya Festi Rahmadi. Saya Wiranata menyapa Anda juga. Selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami via YouTube Simpo TV. Betul. Yes, kami masih membahas tentang bagaimana pergerakan bangsa ini dan persiapan menuju bagaimana putaran dari pemilihan kepala daerah ini juga akan segera berlangsung. Betul. Begitu ya kan? Ada Wakil Ketua DPR RI ya Dasko yang mengatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan Komisi 1 DPR untuk menyempurnakan revisi Undang-Undang Penyiaran dengan menerima masukan dari sejumlah pihak. Dan Dasko juga berharap pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran dapat berjalan baik dengan memastikan hak jurnalis tetap berjalan sekaligus meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan. Pernyataan itu disampaikan pimpinan DPR RI Dasko saat merespon soal draft revisi Undang-Undang Penyiaran. Dasko mengatakan pihaknya bersama Komisi 1 DPR akan melakukan konsultasi mengenai pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran dengan melibatkan masukan dari berbagai pihak. Hal itu dilakukan untuk menyempurnakan revisi Undang-Undang Penyiaran agar pengimplementasian undang-undang tersebut dapat berjalan dengan baik serta tidak membatasi hak dan kebebasan berpendapat. Yang pertama saya belum pelajari, tetapi memang beberapa teman di Komisi 1 itu minta waktu untuk konsultasi sehubungan dengan banyaknya masukan-masukan dari teman-teman media
yang tadi disampaikan mengenai soal investigasi itu. Dan ya namanya juga hal yang dijamin undang-undang, yang mungkin kita akan konsultasi dengan kawan-kawan bagaimana caranya supaya semua bisa berjalan dengan baik. Haknya tetap jalan, tapi impact-nya juga kemudian bisa diminimalisir. Ya seharusnya nggak dilarang, tapi impact-nya aja gimana caranya kita pikirin supaya kemudian jangan sampai, kan itu kan kadang-kadang nggak semua kan, ada juga yang sebenarnya hasil investigasinya benar, tapi juga kemudian juga ada yang kemarin kita lihat juga investigasinya separuh benar kan gitu, itu aja. Nah ini kita akan bikin aturannya supaya sama-sama jalan dengan baik. Dari Jakarta, Sri Dewi, Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Ya Wira dan juga pemirsa, kalau misalnya kita berbicara tentang undang-undang ya, apalagi revisi undang-undang pers atau penyiaran ini nomor 40 tahun 99 ini memang harus direvisi karena dikabarkan kan ini sudah usang, tapi Dasko, Sekjen Partai Gerindra ini dengan sigap langsung merevisi, membantu untuk revisi penyiaran itu. Wajar sih Ves, kalau seumpamanya tahun 99 itu artinya saya masih umur 8 tahun dan saya baru lahir. Segera direvisi karena memang sekarang di 2024 ya, artinya apa yang sudah dilakukan oleh Ketua DPR ya. Betul. Ini wakil ketua DPR seperti itu, ini memang adalah sesuatu yang urgensi dan penting karena harapannya dengan adanya revisi ini nantinya bisa relevan sekali dengan kebutuhan jurnalisme saat ini yang memang sudah berubah tantangannya. Iya, dan tentunya juga bisa memberikan kebebasan kepada dunia jurnalistik seperti itu, memberikan semua berita-berita yang terbaru dan tentunya memiliki berita-berita yang ada value-nya dong. Nah, ngomongin sesuatu yang ada value-nya nih, Festi dan juga pemirsa, ini ada ide dan gagasan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang tentunya dalam membentuk Forum Presidential Club dinilai langkah yang bagus untuk kemajuan bangsa. Dan selain untuk ajang silaturahmi, Presidential Club juga akan menjadi wadah terhormat bagi para mantan presiden untuk menyampaikan gagasannya. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya untuk rutin bertemu dengan para mantan presiden Indonesia dengan membentuk Presidential Club. Prabowo nampak sangat serius untuk membentuk Presidential Club. Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, ide pembentukan klub presiden tersebut bahkan sudah direncanakan sejak tahun 2014. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Prabowo patut diapresiasi dan ditiru. Pasalnya pembentukan Presidential Club dinilai dapat menyatukan ide dan gagasan untuk membangun bangsa. Wadah diskusi antar mantan presiden itu akan mempunyai banyak manfaat ke depannya. Selain itu, Prabowo dinilai ingin menempatkan para mantan presiden Indonesia di tempat yang lebih terhormat dengan membentuk Presidential Club tersebut. Soal Presidential Club tentu ini sesuatu yang positif ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Paling tidak ada 4 hal yang bisa saya baca. Pertama, sebagai ajang silaturahmi. Yang kedua, ya sebagai ajang apa? Pemberian ide dan gagasan ya dari mantan presiden kepada presiden terpilih, kepada Pak Prabowo Subianto. Jadi banyak pengalaman, ide gagasan mantan-mantan presiden itu ya diberikan kepada Prabowo Gibran. Itu kan sesuatu yang bagus. Yang ketiga, saya melihatnya apa? Ya Pak Prabowo ingin menyatukan beliau-beliau mantan-mantan presiden yang hingga saat ini tidak akrab gitu. Kita tahu dan sama-sama tahu bahwa Ibu Megawati dengan Pak SBY dari Pilpres 2004 hingga 2024 5 kali Pilpres itu tidak akrab. Lalu di 2024 pun Pak Jokowi dengan Ibu Megawati pun putus hubungan, tidak akrab. Nah dalam konteks itu ya Pak Prabowo ingin menyatukan mereka semua dalam satu wadah, yaitu Presidential Club. Nah yang keempat saya melihatnya, kelihatannya Pak Prabowo ingin menempatkan mantan-mantan presiden di tempat yang terhormat, di tempat yang mulia. Nah wadahnya mungkin yaitu Presidential Club itu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Memang nanti tantangannya gitu loh, yaitu bagaimana Pak Prabowo bisa mengajak beliau-beliau mantan-mantan presiden Ibu Mega, Pak SBY dan Pak Jokowi untuk bisa bersatu dalam satu wadah itu. Ini ya kesulitannya, karena kalau hati yang terluka ya hati yang kecewa di masa lalu itu tidak mudah untuk bisa disatukan. Dan itu tantangan yang paling besar yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo ketika ingin merealisasikan Presidential Club tersebut.
Dijelaskan Presidensial Club merupakan wadah untuk menyatukan para mantan Presiden Indonesia terdahulu supaya bisa tetap rutin berdiskusi tentang masalah strategis kebangsaan. Dengan tercetusnya ide Presidensial Club ini, diharapkan para mantan presiden bisa tetap menjaga silaturahmi kebangsaan. Para pemimpin bangsa harus bersatu untuk menghadapi tantangan geopolitik dan geostrategis yang sangat dinamis. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Dan tentunya Wira dan juga pemirsa, dengan adanya Presidensial Club ini aku setuju banget sih adanya ini. Karena kenapa? Karena kita bisa menyampaikan gagasan-gagasan dari presiden-presiden yang terdahulu seperti itu. Ya kan, apa sih kekurangan di pada saat masa-masa jabatan mereka. Ini bisa diperbaiki di tahun ini dan melanjutkan program-program Joko Widodo yang mungkin saat ini masih harus diperbaiki. Nah, ngomongin yang diperbaiki juga ini sangat penting karena sekali lagi apa yang memang menjadi tugas dan PR dari seorang presiden terpilih nanti di tahun ini ya, di Oktober 2024 ini, mudah-mudahan juga ini nantinya bisa memberikan kontribusi yang bukan hanya melanjutkan tetapi juga mengembangkan dari ide-ide yang sudah ada seperti itu, sudah dipersiapkan dengan sedemikian rupa. Karena kita berharap banget ya siapapun nanti presidennya, apalagi Prabowo dan juga Gibran ini juga sudah terpilih nantinya, ini bisa mengembangkan Indonesia jauh lebih masif lagi, bukan Jawa sentris tetapi Indonesia sentris. Betul. Gitu. Oke, kita beralih ke informasi lainnya. Ini masih juga seputaran gagasan di mana ada Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono yang mengatakan usulan dibentuknya Presidensial Club merupakan ide brilian yang dimiliki Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan menurutnya Presidensial Club adalah wadah yang sangat bagus dan terhormat bagi para tokoh bangsa terutama mantan presiden. Ini adalah sebuah ide brilian dari Pak Prabowo, di mana ada wadah untuk para mantan kepala negara, kepala pemerintahan Indonesia, baik presiden ataupun wakil presiden, atau siapa yang beliau anggap dan sepakati untuk masuk ke dalam klub ini. Tujuannya itu adalah untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman, juga mungkin membuka jaringan-jaringan baru untuk kita dapat menyelesaikan segala macam permasalahan yang ada di Indonesia dan mengentaskan apapun permasalahan dan juga kendala yang untuk mencapai target-target dan objektivitas pemerintahan kita. Ya, karena kan dengan adanya Presidensial Club ini tentunya dapat membantu kita semua dong untuk memiliki apa saja sih gitu kan yang kekurangan-kekurangan di masa dahulu seperti itu ya kan. Karena kan dari sosok Prabowo Subianto ini sangat demokrasi sekali ya, membutuhkan banyak pihak untuk selalu dimintai saran seperti itu, khususnya juga Prabowo Subianto pastinya dimintai saran kepada Joko Widodo. Nah, berbicara tentang bagaimana pada akhirnya ide-ide tersebut sudah dilakukan dengan sedemikian rupa, mudah-mudahan saja ya apa yang sudah dilakukan ini juga nantinya bisa didukung oleh masyarakat, karena sekali lagi tanpa adanya dukungan dari masyarakat, konsep hanyalah sebuah konsep. Jadi presiden terpilih itu adalah Presiden Republik Indonesia yang akan memimpin bangsa ini. Yuk kita sama-sama dukung bersama-sama tentang keputusan yang terbaik untuk bangsa ini. Oke, dan informasi selanjutnya ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yang merespon munculnya isu bahwa jumlah pos menteri dalam kabinet Prabowo Gibran akan bertambah dari pemerintahan sebelumnya. Habib menilai hal tersebut justru baik dan wajar karena menurutnya negara besar seperti Indonesia memerlukan banyak orang untuk menghadapi tantangan negara di masa depan. Munculnya isu jumlah pos kementerian di kabinet Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Gibran akan bertambah dari pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai terdengar. Partai Gerindra menganggap wajar jika nantinya kabinet Prabowo Gibran memerlukan banyak pihak dalam membangun bangsa. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menepis tudingan terkait dengan penambahan pos menteri untuk mengakomodasi politik. Dirinya menegaskan, pembentukan sekaligus wacana penambahan jumlah menteri merupakan prerogatif Prabowo Subianto. Menurutnya, sejumlah direktorat di dalam beberapa kementerian perlu dipertimbangkan untuk dipisah pos kementeriannya. Jadi kita nggak bicara, kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat. Tapi dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar. Besar justru bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan, sehingga menjadi besar. Gitu. Tapi itu kan ada ketakutan hanya untuk akomodasi parpol-parpol lain supaya. Ya itulah kesalahan cara berpikir ya dan nggak apa-apa jadi masukan bagi kami. Jangan sampai hanya sekedar untuk mengakomodir kekuatan politik. Ya, masukan dari masyarakat kami terima, tapi itu tadi
kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo sebagai presiden elected. Ya. Apakah besar, efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima raport dari rakyat nanti beliau, ya. Kita serahkan kepada beliau melaksanakan dan mengeksekusi hak-haknya tersebut. Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga nggak ada masalah, ya. Justru semakin banyak semakin bagus. Dari Jakarta, Sri Dewi, Ahmad, Mutia, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Partai Golkar memastikan akan menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait dengan jumlah pos kementerian kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ya, Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono menegaskan pos kementerian dan nama kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Partai Golkar dipastikan akan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran dalam hal pembentukan kabinet. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Golkar Dev Laksono merespon wacana penambahan jumlah kementerian di Kabinet Prabowo Gibran. Golkar dipastikan akan mendukung penuh segala keputusan dari Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih terkait dengan nama kabinet dan jumlah pos kementerian nantinya. Lebih luas soal rekomendasi menteri dari Golkar, Dev menegaskan hal tersebut nantinya akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Untuk jumlah kementerian dalam pemerintahan berikutnya, kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih untuk menentukan seperti apa bentuk pemerintahannya, berapa jumlah kementeriannya, apa nama kementeriannya, siapa menterinya, itu adalah hak prerogatif Presiden. Presiden terpilih dalam hal ini adalah Pak Prabowo. Nah, pasti menteri-menteri dari Golkar itu akan direkomendasikan langsung oleh Pak Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar, merekomendasikan kepada Presiden dan beliau mereka lah yang menentukan siapa yang layak ditempatkan di masing-masing kementeriannya tersebut. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Dan kabarnya ini Prabowo Subianto ini memang bakal menambah pos kementerian atau kabinet kementerian ini gitu kan. Karena akan membawa beberapa pihak untuk bergabung bersama Prabowo Subianto untuk berdiskusi bersama-sama seperti itu ya kan, seperti yang tadi saya sebutkan tadi bahwa Prabowo Subianto juga memerlukan sosok yang butuh untuk dimintai saran seperti itu loh. Ya, saya juga berharap sih semoga saja, mudah-mudahan saja apa yang sudah dilakukan Prabowo ini bukan hanya dukungan, bukan hanya semangat yang memang dimiliki oleh Prabowo, tetapi kan kemarin kalau kita tahu bareng-bareng ya, saya juga melihat bahwa sebenarnya Prabowo Subianto ini juga sudah memberikan ide ya, mengajak untuk merekonsiliasi, tapi ada beberapa partai yang pada akhirnya memilih untuk berjalan sendiri seperti itu. Betul. Tapi ya sudah, itulah bentuk demokrasi kita dan kita harus menghargai perbedaan itu. Benar sekali, kita beralih ke informasi lainnya. Ada Wakil Ketua DPR RI Dasko yang menegaskan bahwa rencana DPR melakukan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bukanlah untuk mengakomodasi jumlah kementerian. Jadi jumlah apa dong ya? Pimpinan DPR Dasko menjelaskan bahwa rencana revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja kabinet di masa depan. Selain itu, pembahasan terkait hal tersebut dikabarkan belum pernah dibahas. Sebenarnya begini, kalau ada revisi Undang-Undang Kementerian bukan untuk mengakomodasi jumlah menteri dalam jumlah tertentu, tetapi kemudian mungkin untuk mengakomodasi kepentingan, kebutuhan nomenklatur dan juga bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan kerja-kerja kabinet di masa depan. Cuma pada saat ini hal tersebut belum pernah. Ya, Wira dan juga pemirsa, terkait dengan adanya pos kementerian yang akan ditambah, tentunya ini bukan ada darah dari politik seperti itu ya. Bukan unsur dari politik seperti itu. Bukan apa sih? Unsur dari politik. Tapi sekali lagi ya, apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo Subianto ini adalah bentuk cintanya justru ya sama bangsa yang luar biasa. Gede banget ini, luar biasa divergen ini untuk benar-benar mengakomodir kebutuhan bangsa kita. Bangsa kita ini luar biasa, kebutuhannya banyak. Indonesia bukan hanya Jawa, Sumatera atau Kalimantan, tetapi juga ada di wilayah timur seperti itu. Nah, kementerian-kementerian ini harapannya adalah nantinya bisa mengakomodir dan bisa memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia menjadi jawaban kebutuhan dari seluruh masyarakat Indonesia. Oke, dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami balik setelah yang satu ini.
Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Terima kasih Anda masih menyaksikan kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami pemirsa. Semoga Anda selalu dalam kondisi yang sehat juga ya. Amin. Yang lagi bersedih mudah-mudahan segera di-happy-kan ya. Ada apa itu sebenarnya? Baiklah, tapi kita punya berita tentang Kementerian Perhubungan yang akan merampungkan pembangunan sejumlah infrastruktur transportasi yang memiliki efek meluas dan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dan hal itu sejalan dengan komitmen Kemenhub yang akan merampungkan 35 proyek strategis nasional di tahun 2024. Kementerian Perhubungan berkomitmen menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional atau PSN di sektor transportasi. Hingga tahun 2024, ditargetkan dapat menyelesaikan 35 proyek pembangunan, yang terdiri dari 7 PSN infrastruktur bandara, 15 PSN pelabuhan, dan 13 PSN kereta api. Menhub mengatakan terdapat 25 PSN telah selesai konstruksi, 4 PSN akan rampung di tahun ini, dan 6 PSN selesai di atas tahun 2024. Pembangunan PSN ini dipastikan mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Kami dari Kementerian Perhubungan merasa sangat terbantu dengan apa yang diinisiasi dan dimonitoring oleh Kementerian Ekonomi. Tercatat bahwa Kementerian Perhubungan memiliki 35 PSN dari ujung timur sampai ujung barat, dan itu terpantau dan saya sering ditegur sama IDB dan PSN di mana itu. Saya ucapkan terima kasih Pak, ada itulah yang kita butuhkan. Itu menjadi dasar saya untuk menanyakan kepada kita bagaimana proses itu. Dari proyek itu terdiri dari 15 proyek laut, 13 proyek kereta api, dan 7 sektor udara. Adapun skala prioritas dari proyek strategis nasional atau PSN yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur konektivitas yang produktif, mendukung pemerataan pembangunan nasional, serta memastikan keberlanjutan layanan transportasi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Selis Regar, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Festi kemarin katanya ini ya bercita-cita punya jalan tol ya di Cianjur. Boleh dong, kalau misalnya bisa ya kenapa enggak ya kan? Apalagi kabarnya di Jonggol itu kan ini jalannya juga masih belum rapi ya. Iya, jedak-jedug ya. Jedak-jedug dan jadi mudah-mudahan juga bisa menjadi perhatian untuk proyek strategis nasional ya. Bener banget. Tentunya bisa bukan hanya dipercepat, tetapi kalau kita bicara tentang proyek strategis nasional ini sendiri juga kita ngomongin tentang bagaimana nikel ini dikembangkan sedemikian rupa, hilirisasi, lalu bagaimana tol laut ini juga dibangun di seluruh penjuru tanah air. Bagaimana gitu kan. transportasi ini bisa berjalan dengan baik seperti itu ya kan. Dan pemirsa, dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan 41 proyek strategis nasional akan rampung pada tahun ini. Ya, penyelesaian PSN itu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai dasar dalam pembangunan ekonomi berbasis pengembangan wilayah, pemerintah menjadikan proyek strategis nasional atau PSN sebagai salah satu kebijakan utama. Dengan begitu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan 41 PSN dengan nilai investasi mencapai 554 triliun rupiah rampung pada tahun 2024. Tak hanya itu, dalam rangka pembangunan kritikal mineral, terdapat 16 proyek dengan nilai investasi sebesar 248,75 triliun, yang terdiri dari hilirisasi nikel, tembaga, dan pasir besi. Hal tersebut sejalan dengan percepatan PSN yang masih menjadi perhatian utama pemerintah dalam proses meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memacu pemerataan pembangunan. Dari 41 PSN, 554 triliun diharapkan selesai di tahun 2024. Dan kemudian dalam rangka pembangunan critical minerals, itu terdapat 16 proyek dengan nilai investasi sebesar 248,75 triliun
Ini terdiri dari hilirisasi nikel, hilirisasi tembaga, hilirisasi daripada boksit ke alumina, dan juga hilirisasi dari pasir besi menjadi pig iron. Nah, dari proyek strategis ini diharapkan menjadi backbone daripada transformasi perekonomian dan komitmen daripada para stakeholder di dalam menyelesaikan program diharapkan bisa selesai pada waktunya. Dari Jakarta, Seli Siregar, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pak, boleh dong Pak di-spill 41 proyek strategis nasionalnya apa? Iya, begitu ya kan bagi-bagi sama Sekali kita mampir ya. ke Biar kita Menyapa bisa Pagi, mampir ya kan, bisa diceritain gitu kan. semuanya apa aja sih proyek 41 itu. Gitu kan, siapa tahu kan nantinya juga bisa ikut mendukung Yes. pembangunan proyek strategis Betul, nasional dan tentunya ini itu. untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia seperti itu ya. Geraha Senatama di Senen, Jakarta Pusat. Kita Promosi. beralih ke informasi lainnya, aparat kepolisian Polsek Sawah Besar ini berhasil meringkus 2 juru parkir liar yang viral di media sosial lantaran getok tarif parkir sebesar Rp150.000 kepada pengunjung Masjid Istiqlal, Jakarta. Dan dari hasil pemeriksaan, 1 dari pelaku diketahui positif mengonsumsi narkoba, sementara 1 pelaku lainnya dijerat pasal pencurian dengan pemberatan karena terbukti mencuri barang berharga milik pengunjung Masjid Istiqlal. Polisi mengungkapkan juru parkir liar tersebut membentuk kelompok. Polisi sudah menangkap 2 orang jukir liar berinisial AB dan J. Menurut pengakuan keduanya, kelompok jukir tersebut bekerja secara shifting. Pengemudi mobil sempat memprotes soal biaya parkir yang terbilang mahal tersebut. Namun juru parkir yang ada di lokasi itu berdalih biasanya masih ada biaya kebersihan dan lainnya. Tapi pihaknya hanya meminta tarif Rp150.000 saja. Untuk menghindari kejadian serupa, Polsek Sawah Besar berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas, Dinas Perhubungan DKI, Satpol PP, serta pengurus masjid untuk melayani warga yang berkunjung dan melaksanakan ibadah ke Masjid Istiqlal. Danar juga menghimbau agar masyarakat memarkir kendaraan di dalam Masjid Istiqlal agar keamanan tetap terjaga. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Dan memang Wira dan juga pemirsa ya, terkait adanya juru parkir yang liar ini memang sudah berlangsung pada Idul Fitri kemarin ya. Dan ini mengapa baru sekarang ini viralnya ya? Ya mungkin baru diproses Festi ya. Kita berkusnuzon saja tentang apa yang memang harus terjadi begitu. Dan kami juga tentu berharap ya mudah-mudahan yang diperiksa jangan di Masjid Istiqlal doang Pak. Iya, semuanya boleh lah mampir gitu ke kan ya. daerah-daerah seperti itu. Karena kan kita juga berharap di situ ada tulisannya gratis tapi disuruh bayar 5.000. Kan lumayan ya, kali berapa mobil, kali berapa motor kan ya kan? Oke. Iya. Nah ini ada kabar juga dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari yang meminta masyarakat agar segera melapor jika ada juru parkir yang meminta uang secara paksa atau memalak. Dan Polda Metro Jaya dipastikan siap untuk membantu dalam menertibkan juru parkir liar yang kerap meresahkan masyarakat. Ulah jukir atau juru parkir liar dinilai makin meresahkan terutama di kawasan DKI Jakarta. Dalam upaya merespon keresahan masyarakat terkait adanya pungutan jasa parkir liar, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari mengatakan Polda Metro Jaya akan turut membantu pemerintah menertibkan juru parkir liar. Ade menyampaikan polisi akan menindak juru parkir liar yang melakukan pemaksaan atau pemalakan kepada masyarakat karena hal tersebut masuk ke dalam ranah tindak pidana. Lebih lanjut, Ade mengimbau kepada masyarakat yang resah terhadap juru parkir liar untuk melaporkan ke petugas yang sedang berpatroli atau menghubungi hotline 110. Dan pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap untuk menyelesaikan setiap laporan aduan yang masuk dari masyarakat tentang gangguan keamanan dan ketertiban. Dan apabila ditemukan ada pelanggaran tindak pidana, maka pasti akan diproses sesuai hukum yang berlaku secara proporsional dan profesional tentunya ya. Terus Pak, apakah petugas parkir liar itu akan ditindak oleh Polda Metro Pak? Seperti apa Pak? Ya, nanti akan dilihat sesuai peristiwanya. Tahapan-tahapan imbauan, edukasi, pembinaan, hingga penegakan hukum akan dilakukan secara proporsional berdasarkan peristiwa yang dilaporkan atau ditemukan oleh petugas kami di lapangan. Masyarakat tidak perlu khawatir, ada 110 bisa telepon 24 jam, petugas kami patroli 24 jam juga di lapangan, ini tidak perlu khawatir. Dari
Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia, Sinpo TV melaporkan. Bener banget Wira ya, dan juga pemirsa kalau misalnya kita ada juru parkir yang minta uang gitu kan, dia udah kasih 5.000 gitu kan, 10.000 masih kurang aja, masih ada aja kurangnya gitu kan. Giliran ini benar-benar meresahkan banget masyarakat loh kalau misalnya kita ini juru parkir ini tidak langsung ditertibkan hari ini juga seperti itu. Tapi yang juga jadi pertanyaan saya adalah ini kan kalau misalnya ada juru parkir liar yang juga melakukan pemalakan lah ya dalam tanda kutip seperti itu kepada masyarakat, pertanyaannya uang itu apakah memang hanya untuk kepentingan pribadi atau justru ada ujungnya nih. Nah, pertanyaan ujungnya itu siapa seperti itu. Dan kabarnya kan itu kan hanya untuk makan saja. Makan sampai 150.000 makan apa sih memang gitu kan ya. Kita balik setelah yang satu ini menyapa Pagi Sinpo TV. Tetap bersama Anda. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya gak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Semoga Anda selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di segmen terakhir ini kami menghadirkan berbagai informasi tentang bagaimana pantauan kondisi alam terkini di sejumlah daerah di Indonesia. Masih sangat mengkhawatirkan ya, apalagi ada erupsi Gunung Ibu Halmahera Barat, Maluku Utara memuntahkan abu vulkanik setinggi 5 km. Ya, peringatan erupsi ditandai dengan perubahan kode warna Volcano Observatory Notice for Aviation atau VONA dari orange menjadi merah. Menjadi awas. Gunung Ibu Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami erupsi Senin kemarin. Sekitar pukul 9.12, letusan erupsi berpotensi mencapai 5 km. Ketua Tim Pengamat Gunung Api Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menetapkan Volcano Observatory Notice for Aviation dengan kode merah yang artinya sangat berbahaya. Magma Indonesia mengimbau agar para warga dan wisatawan yang berada sekitaran radius 3 km perlu sektoral berjarak 5 km ke arah kawah bagian utara dari gunung aktif api Ibu. Jika terjadi hujan abu, masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, masker, dan kacamata. Seluruh pihak agar menjaga kondusivitas suasana di masyarakat, tidak menyebarkan hoaks atau terpancing isu tidak jelas sumbernya. Masyarakat selalu mengikuti arahan dan pemerintahan daerah. Tim Sinpo TV melaporkan. Kita kalau misalnya melihat orang yang pendaki gunung seperti itu ya, apalagi kan kemarin juga ada pemberitaan bahwa ada abu vulkanik yang aktif akhirnya harus diturunkan, 100 orang yang diturunkan dari gunung tersebut seperti itu ya Wira. Ya, ini sangat disayangkan sekali loh. Ternyata bukan hanya bencana-bencana alam, tapi juga ada hal-hal lain di Indonesia yang mungkin kriminal yang sekarang ini masih sangat ramai diperbincangkan. Dan saya tetap salut ya, walaupun memang ada abu vulkanik, masyarakat Indonesia ini tetap loh ya untuk yang namanya story di sosial media ya, tetap hati-hati ya pemirsa, walaupun Anda mau memposting berita itu tersebut ya, tetap hati-hati. Kita beralih ke informasi lainnya. Satreskrim Polresta Bogor Kota ini berhasil membongkar praktik pengoplosan gas LPG subsidi secara ilegal yang berada di kawasan perumahan di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. 2 tersangka yang berhasil ditangkap bersama sejumlah barang bukti dapat meraup keuntungan 3 hingga 5 juta rupiah. 2 tersangka pengoplos gas LPG berukuran 3 kg ke tabung 12 kg yang beraksi di sebuah gudang di wilayah perumahan Ziara Valley Bogor, Kelurahan Margajaya Bogor Barat, Kota Bogor ditangkap polisi. Aksi tersebut sudah berjalan dalam 1 minggu. 2 orang tersangka berinisial AG dan rekannya JK yang berperan sebagai dokter penyuntikan gas LPG. Dari tangan pelaku, ratusan tabung gas LPG berbagai jenis beserta alat pengisian diamankan polisi. Terungkapnya kasus pengoplosan gas LPG ini saat kepolisian Polresta Bogor Kota melakukan patroli rutin. Saat tiba di lokasi kejadian di Jalan Raya Dramaga, petugas melihat 2 kendaraan sedang terparkir. Kendaraan tersebut yakni sebuah truk berwarna merah dan mobil pick-up berwarna hitam. Kedua kendaraan tersebut terisikan tabung gas LPG berukuran 3 kg dan 12 kg
Saat dilakukan pengecekan, polisi mendapati 2 orang tersangka di lokasi kejadian. Kedua tersangka ini melakukan pemindahan gas bersubsidi yang ada di dalam tabung gas LPG 3 kg ke sebuah tabung berukuran 12 kg. Dalam sehari, para pelaku ini dapat meraup keuntungan 3 hingga 5 juta sehari. Dari hasil pengungkapan tersebut, Satreskrim Polresta Bogor Kota berhasil mengamankan 180 tabung LPG berukuran 3 kg serta tabung gas LPG berukuran 12 kg. 2 unit kendaraan turut diambil oleh petugas yang dipakai para tersangka ini untuk membawa tabung gas LPG. Alat penyuntikan hingga alat pengisian gas LPG secara ilegal ini pun diamankan oleh polisi dari tangan para pelaku. Akibat perbuatannya, kedua pelaku ini dijerat dengan hukuman hingga 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, tim Sinpo TV melaporkan. Kalau kita ngomongin yang namanya gas LPG ini luar biasa banget apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian yang pada akhirnya ini tentu ya harapannya adalah untuk bisa membuat masyarakat jauh lebih aman dan juga nyaman begitu, karena kita khawatir juga kalau misalnya masyarakat harus masak pagi-pagi ternyata gasnya ini dioplos, ini juga bahaya banget. Tapi congratulations banget untuk kawan-kawan kepolisian yang mudah-mudahan ya ini nantinya bisa mengungkap kasus ini bukan hanya di wilayah Depok tapi di wilayah lain juga. Oke, dan informasi selanjutnya, belajar di YouTube cara mengganjal ATM. Seorang pelaku pencurian diamankan warga dan polisi saat beraksi mengelabui korbannya di salah satu mesin anjungan tunai di dalam minimarket di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Ya, dari tangan pelaku ini ditemukan puluhan kartu ATM dan sejumlah plat nomor kendaraan. Pelaku sempat dihakimi massa sebelum dibawa ke kantor Polsek Pulau Gadung guna mempertanggungjawabkan perbuatan. DK pelaku ganjal kartu ATM dihajar massa sebelum diamankan petugas kepolisian sektor Pulau Gadung pagi tadi di dalam minimarket di kawasan Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur pagi tadi. Warga langsung mengecek tas pelaku dan dari tas pelaku ditemukan 50 kartu ATM dari berbagai bank dan juga belasan plat nomor kendaraan palsu diduga untuk menyamarkan kendaraan yang digunakan pelaku. Modus pelaku mengelabui korban dengan cara mengganjal mesin ATM dengan pentol korek sehingga korban tidak dapat memasukkan kartu ATM. Dan pelaku berpura-pura membantu korban dan langsung mengambil kartu ATM milik korban yang sudah dihafalkan nomor PIN ATM korban dengan mengganti kartu ATM yang dibawa pelaku. Namun modus pelaku disadari oleh korban sehingga pelaku diteriaki dan berhasil ditangkap warga dan petugas. Saat ini pelaku diamankan dan diperiksa oleh tim Baser Polsek Pulau Gadung. Pelaku mengaku baru 2 kali melakukan aksinya dan tidak memiliki jaringan atau dirinya belajar modus ganjal ATM dari tayangan di YouTube. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Baik pemirsa, dan update-nya, 1 dari 2 pelaku kejahatan bermodus ganjal mesin anjungan tunai mandiri atau ATM ditangkap dan dikeroyok massa di Jalan Dermaga Raya, Klender Duren Sawit, Jakarta Timur. Ya Festi dan juga pemirsa, sebelum ditangkap pelaku ini ternyata sudah beberapa kali beraksi di gerai ATM yang sama. Pelaku kejahatan bermodus ganjal ATM ini meringkuk tak berdaya setelah ditangkap dan dikeroyok massa di Jalan Dermaga Raya, Klender Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa dini hari. Kedua tangan dan kakinya diikat warga menggunakan lakban agar tidak melarikan diri. Petugas Polsek Duren Sawit yang tiba di lokasi kemudian mengamankan pelaku dari amukan massa dan membawanya ke kantor polisi untuk diperiksa. Penangkapan pelaku bermula dari kecurigaan petugas Satuan Pengamanan sebuah bank pemerintah terhadap gerak-gerik pelaku. Terlebih pelaku sudah 3 kali beraksi di gerai ATM yang sama dalam 3 hari terakhir. Petugas Satpam bersama warga yang sudah memantau pergerakan pelaku langsung menggerebek hingga pria yang belum diketahui identitasnya ini ditangkap. Tak ayal, pelaku pun menjadi bulan-bulanan warga. Sementara seorang pelaku lain melarikan diri menggunakan sepeda motor. Jika pembobolan uang CRM, dia modelnya kayak ditahan gitu. Apa yang ditahan tuh? Buat buka tutup pintu, buka tutup ngeluarin uang. Udah yang ketiga kalinya nih. Kemarin hari pertama malam Sabtu 4 orang, jam 1:30 sama jam 3:30 beda-beda. Terus lanjut malam Senin beda lagi orangnya 2. Nah ini tadi berdua temennya di seberang sama di sini saya perhatiin, wah sama sindikatnya begitu juga.
Jadi sekali saya ulang, dia masukin normal dulu. Masukin normal, ATM, terus mencet kode apa lah, kodenya dia, sambil telepon-teleponan. Udah, nah lu uang mau keluar, dia nahan. Nahan nggak sampai kebuka full. Jadi kebuka separuh, diambil, uang ditutup gitu. Tadi udah sempat ada diambil ya? Kurang lebih 3 kali. Saya udah pantau dulu 2 kali, yang ketiganya saya ngambil tindakan sama warga. Karena saya dari kemarin-kemarin udah ngomongin sama keluarga, udah cerita sama warga di sini. Udah kita gerbek aja katanya, kebiasaan ntar gitu. Pelaku berdua, yang naik motor kabur, dia panik langsung kabur. Dalam aksinya, pelaku memasukkan kartu ATM, lalu menahan penutup tempat uang keluar dari mesin ATM. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Orang ya kalau misalnya kita buka YouTube itu kan belajar cara memasak gimana sih bikin tumis kangkung, ya kan? Ini malah mengganjal ATM gitu. Ada-ada aja memang ya, kadang sesuatu edukasi ini tuh kadang disalahgunakan seperti itu loh, media sosial gitu kan. Yang mana ya, tentunya untuk jadikan edukasi pembelajaran malah jadikan untuk bagaimana cara mencuri. Kok bisa ya? Nggak ngerti emang bandel atau bagaimana, tapi mudah-mudahan hukuman yang juga diberikan kepada pihak yang diberikan oleh pihak kepolisian ini juga nantinya bisa membuat jerah ya, nggak bandel lagi begitu. Atau mungkin kita perlu belajar dari masa lalu, ketika ada yang mencuri kita harus paksa kerja sosial seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat mereka jerah, karena saya yakin kasus seperti ini, ganjal ATM ini bukan hanya terjadi di wilayah tersebut, tapi juga banyak sekali terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Oke, dan mudah-mudahan dimanapun Anda berada bisa dengan keadaan yang terlindungi seperti itu, dan tetap waspada dan juga harus hati-hati. Dan selalu tebarkan senyuman dan juga terbitkan keceriaan. Berikan semangat terbaik dan cita terbaik untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Fesi Rahmadi, terima kasih telah menonton. Selamat pagi, sampai jumpa.